Dengan NIM 5253240025. Nama saya Hafiza Aini dengan nomor NIM 5251240019. Nama saya ada Markia dan Ibu Samin dengan NIM 5223240032. Nama saya Ladita Pamela Karnia Siasian dengan NIM 5252540010. Nama saya Alfarani Halawa dengan NIM 5253240031. Saya Imelda Marpaung dengan NIM 5253240007. Nama saya Anjas Ricani Telombanua, NIM 5251240022. Selamat menyaksikan. Dadah. Pada video ini, kami akan membahas bagaimana kebiasaan dan budaya makan masyarakat suku Nias yang merupakan salah satu suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Nias memiliki kekayaan budaya yang sangat unik dan masih terjaga hingga saat ini. Kepulauan Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan dikelilingi oleh lautan, sehingga sebagian besar masyarakat suku Nias bekerja sebagai nelayan untuk memanfaatkan hasil laut sebagai bahan pangan. Selain itu, masyarakat Nias juga bekerja sebagai petani dan peternak untuk mendapatkan bahan pangan. Dalam kehidupan kesehariannya, kebiasaan dan budaya makan masyarakat suku Nias dipengaruhi oleh letak geografis, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ciri khas kebiasaan makan masyarakat suku Nias yaitu makan secara bersama-sama. Dan ciri khas makanan yang ada di suku Nias hingga saat ini yaitu ubi tumbuk atau biasa disebut dalam bahasa daerah Nias yaitu gowi difufu. Jadi, pada video ini kami akan memperagakan bagaimana kebiasaan dan budaya makan masyarakat suku Nias yang akan diperagakan oleh anggota kelompok. Yuk ikuti! Budaya seperti hari nake, niowuru, gowi nifufu, babae, dan gawunivo di masyarakat Nias terbentuk bukan secara kebetulan, melainkan ada proses panjang sejarah sosial, lingkungan, dan sistem kepercayaan yang terdapat di masyarakat Nias tersebut. Secara umum, ada beberapa alasan utama yang membuat praktik adat tersebut bisa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Nias. Yang pertama yaitu sistem sosial dan stratifikasi masyarakat, yang dimana masyarakat Nias tradisional memiliki struktur sosial yang cukup kuat seperti perbedaan status bangsawan, rakyat biasa, dan kelompok tertentu. Hal ini pun menyebabkan banyak praktik adat yang berkembang untuk mengatur hubungan antar kelompok ini termasuk dalam hal perkawinan, status, dan penghormatan sosial. Faktor kedua ialah hukum adat atau kondrako sebagai aturan hidup. Di Pulau Nias, hukum adat atau kondrako ini berperan seperti konstitusi tidak tertulis yang menyebabkan banyak ritual dan kebiasaan, termasuk kebiasaan yang sudah saya sebutkan tadi, lahir untuk memenuhi kewajiban adat, menyelesaikan konflik, atau menjaga keseimbangan sosial. 3. Budaya ritual dan penghormatan leluhur. Masyarakat Nias sangat kuat dalam tradisi penghormatan leluhur. Banyak upacara adat berkembang sebagai cara untuk menghormati nenek moyang, meminta keselamatan, dan untuk menandai acara-acara penting seperti pernikahan, kematian, dan kelahiran. Yang keempat, lingkungan geografis yang relatif terisolasi. Sebagai pulau, Nias relatif lama berkembang dengan pengaruh luar yang terbatas. Kondisi ini membuat budaya lokal cukup mandiri dan menjadi ciri khas, termasuk dalam bentuk upacara, tarian, dan simbol sosial. Yang kelima, fungsi sosial dan ekonomi dalam komunitas. Banyak tradisi adat juga berfungsi mengatur kerjasama,
sumber daya, hingga status ekonomi. Misalnya, dalam pesta adat, pertukaran barang dan hewan ternak sering menjadi bagian penting untuk memperkuat relasi antar keluarga atau desa. Adapun dampak positif kebiasaan makan di Nias adalah dikarenakan aspek pangan yang cukupin di daerah Nias, seperti banyak protein hewani yang di sana seperti daging babi, daging ayam, dan juga ada aspek dari laut seperti ikan-ikan, ikan cakalang, ikan tuna, ikan kakap merah, dan ikan tongkol. Dan juga ada protein nabati seperti kacang-kacangan. Di Nias juga memiliki sumber karbohidrat lain selain nasi seperti kacang-kacangan dan ubi-ubian, yang dimana makanan-makanan tersebut banyak mengkonsumsi protein, karbohidrat, zat besi, vitamin B12, dan juga mineral yang baik untuk perkembangan balita dan ibu hamil. Adapun dampak negatif dari kebiasaan budaya makan di Nias adalah di sana ibu hamil tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan yang tinggi gas seperti nanas, durian, maupun kol. Namun dari segi gizi kita bisa melihat ketiga makanan ini mengandung sumber vitamin dan juga serat. Nah, vitamin dalam nanas, durian maupun kol itu dapat membantu pemenuhan gizi untuk ibu dan anaknya dalam kandungan. Strategi pendekatan kultural yang biasanya dilakukan, bagaimana cara makan budaya khas suku Nias ini dilakukan untuk memenuhi nilai budaya yang ada pada daerah setempat. Bagaimana masyarakat suku Nias ini banyak mengkonsumsi yang namanya daging babi. Namun, apabila kebiasaan atau tradisi tersebut dilakukan secara berlebihan, akan berdampak pada beresiko penyakit tidak menular, hipertensi atau bahkan jantung. Dikarenakan tingginya mengkonsumsi garam pada pengawetan daging babi. Oleh karena itu, tujuannya untuk melakukan pendekatan strategi kultural ini ialah tidak menghilangkan nilai tradisi budaya tersebut, namun tetap menyeimbangkan pada nilai dan prinsip gizi seimbang yang ada dan terkandung dalam budaya tersebut. Adapun solusi yang akan disampaikan, Solusi yang dapat diberikan yang pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat dengan tetap menghormati adat dan tradisi setempat. Yang kedua, mengurangi penggunaan garam yang berlebih pada makanan yang diawetkan tanpa mengubah cita rasa khas secara drastis. Yang ketiga, mengembangkan resep tradisional yang lebih sehat melalui modifikasi cara pengolahan, seperti mengurangi penggunaan lemak dan santan yang berlebihan. Yang keempat, menerapkan prinsip isi piringku ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan makanan khas daerah. demikian kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan tanpa menghilangkan identitas budaya makan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Demikian video kebiasaan ada dari suku Nias yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.